pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program PPK Podcast Punya Kita. Luar biasa pemirsa, kalau kita berkunjung ke suatu daerah itu biasanya apa yang mau kita bawa? Oleh-oleh pastinya ya. Nah, kali ini di Podcast Punya kita juga sudah mengundang seorang pelaku usaha, pelaku UMKM yang bergerak di bidang cenderamata ataupun souvenir ataupun oleh-oleh yang bisa dibawa oleh wisatawan untuk balik lagi ke daerahnya. Langsung saja saya akan perkenalkan kepada Anda, kita sudah mengundang Bang Misran. Itu antara bunyi pintu atau tepuk tangan, Bang? Saking horornya. Agak horor emang, Bang ya. Kan? Pas Bang Misran datang nih emang agak horor gitu. Agak ya. horornya kan. Saya mencium aroma tidak enak gitu ya. Iya. Apa kabar, Bang? Baik. Baik, sehat. Sehat Ini selalu. Memang tampilannya pakai topi terus ya kemana-mana ya? Kayak saya hobinya pakai topi kan. Oh, hobi pakai topi. Biasanya orang seniman itu pakai topi gitu kan. Tapi saya cinta topi. Kacamata juga? Kacamata juga. Oke. Tapi kan kalau dalam ruangan ya harus pakai kacamata. Kan? Harus pakai kacamata ya. Terus bajunya memang kayak gitu, Bang. Memang ya? kayak gitu kan. Wah, ini seniman banget gitu ya. Seniman apa banget, nih, Bang? ya. Seni ukir, seni rupa, Kalau seni kita nih pahat. otodidak. Oh, otodidak. Otodidak. Apapun seni kita jadikan gitu kan. Oke, yang penting bisa membuat orang bahagia, Bang, bahagia, ya. itu kan. Karena bahagianya kenapa? Ya orang bisa membawa hasil-hasil karya dari Hasil Bang karya, Misran iya. gitu ya, bawa ke rumah. Karena beberapa hasil karya Bang Misran ini kayaknya bisa dipajang gitu ya. Bisa Bukan dipajang. hanya untuk disimpan aja di Disimpan lemari aja. gitu ya, Bang ya. Oke, Bang Misran. Jadi Bang Misran ini pelaku UMKM, Bang ya. Pelaku UMKM bergeraknya di bidang apa nih, Bang? Kita melakukan sebuah UMKM itu target pasarnya pasar oleh-oleh. Jadi Oke. kita membuat salah satu cenderamata tuh khususnya untuk mengenang wisatawan itu membeli salah satu oleh-oleh khas Jambi. Jadi oleh-olehnya ini apa aja, Bang? Selain yang dua ini, Bang. Tapi kalau dua ini kita jelasin dulu ini apa namanya, Bang? Kalau ini sebenarnya kita bikin miniatur pondok duren. Pondok duren? Iya, pondok duren orang dusun. Orang bilang. Oh, tempat orang nunggu duren. Nunggu ya? duren. Nah, Tapi tepatnya begitu, durennya kan. mana, Bang ya? Duren belum. Oh, belum. Nah, Oh, belum berbuah. Belum berbuah. Oh, iya. Kalau musim buah itu bikin repot lagi kan. Nanti durennya di sini, Bang. ya? Iya. Jadi ini pondok duren. Pondok duren. Ini pondok sawit. Bukan. Oh, bukan. Kirain. Pondok kita semua. Tidak, ini maksudnya ini miniatur kalau orang bilang lumbung padi. Lumbung padi. Lumbung padi. Jadi adanya di sawah nih Ada ya? di sawah, itu kan. Kalau ini di kebon. Ini di kebon duren. Kebon duren. Bukan Ini kebon padi. jeruk, iya. Selain ini apa lagi, Bang? Adanya, Bang? Adanya kita membuat salah satu cenderamata kayak miniatur candi, jembatan Tala Arasi, Tugu Seginjai, Tugu Keris Seginjai. Oh, Pokoknya sepucuk Jambi 9 lurah dari Kerinci, Tanjabtim, Kota Jambi, Merangut, Tebong, Merangin. Merangin. Oh, Kalau merengut tuh beda lagi. Merangut ya kan. Kalau bahasa Jambinya merahang gitu kan. Oh, jadi semua icon-icon Semua ikon Jambi ada semua. Jambi ya? semua ada, itu kan. Tapi kayaknya kita pakai bahasa Jambi bila dak? Boleh. Ya, abang ini kayaknya orang mau Jambi dak? Orang mau Jambi asli. Di mana daerahnya? Desa Baru Lubuk Penyengat. Oh, Lubuk Penyengat. Itu wisatanya Lubuk Penyengat. Oh, kemarin kalau tidak salah di Lubuk Penyengat tuh ada tempat wisata juga dak? Ada. Masih sampai sekarang, Bang? Sekarang masih dalam perintisan kayak misalnya kita terdampak programnya ekonominya Covid kemarin kita lulu lanta tuh. Oh, Sekarang bangkit lagi. tapi tuh. sekarang bangkit lagi. Bangkit ya? lagi itu. Tempat wisatanya bangkit, oleh-olehnya oleh-olehnya bangkit. Ekonomi orang Ekonomi. situ, Bang, sejahtera makin, Bang ya. Amin. Jadi beberapa ikon-ikon Jambi ini abang buat semua untuk jadi oleh-oleh orang gitu. Iya, kita semua kan. Kalau yang kayak misalnya souvenir, yang gelang abang pakai itu bagus kayaknya tuh. Oh, ini- Produksi dewe ya? Ini rahasia tuh. Enggak sebenarnya Kayaknya juga ada isi lah gelang abang ini. sebenarnya si gelang sebalik sumpah itu namanya ektonik. Kalau ibaratnya orang tuh ke Jambi kalau mau ke Jambi kalau udah pakai gelang sebalik sumpah berarti bohong orang itu. Bohong ya? Ngapu kayak gitu, Bang? Karena ibaratnya Jambi salah satunya orang terkenalnya gelang sebalik Sebalik sumpah sumpah. khas oleh-oleh Jambi. Kalau tidak bawa itu berarti bohong. Berarti Nggak- bohong, berarti karena pernah ke bohong nggak Jambi. pernah ke Jambi. Iya. Ya? Oh gitu pula ya. Tapi sebalik sumpah ini kabarnya ada makna juga ya? Ya, Kalau makanya versi abang maknanya apa, Bang? kalau versi kita itu simbolnya tolak bala. Tolak bala. Nah, kalau kita bilang kan kita disumpah orang bakal sumpah itu berbalik. Oh gitu. Mitosnya. Kalau gitu abang sumpahin aku kayu, Bang. Ya, jangan. Kita yang jadi miskinnya. Kok gitu? Iya, iya. Kan baliknya kayu Balik, lah harusnya. ya. Timbal balik.
Oh, malah kebalikan. Iya. Oh gitu, berarti kalau gitu abang sumpahin aku miskin, abang Iya, kaya. itu. Nggak pernah kalau kayak gitu. Jadi kita imbangi kan sesama kaya. Jadi kayak mana tuh kalau misal, oh berarti abang sumpahin aku konglomerat, jadi abang baliknya kayu. Ya, itu kan Ya jadi kan? imbang. Itu imbang ya? Imbang itu kan. Tapi akunya kayu enggak? Kaya hati. Yang jelas kaya hati kan. Kaya hati, Bang, Kaya ya? hati. Oke bang, kita balik lagi nih ke cenderamata apa oleh-oleh abang nih bang. Jadi abang buat ini nih awalnya gimana bang? Kok bisa kepikiran abang bisa buat oleh-oleh khas Jambi, terus abang pasarin, dan juga orang kayaknya banyak yang suka dengan oleh-oleh abang nih bang. Sebenarnya awalnya kita lihat di Jambi salah satunya tempat wisata tuh serba ada, itu kan mulai dari lautan, gunung, sejarah, itu kan semua di Jambi itu melengkapi destinasi wisata yang paling komplit. Apa yang kekurangnya? Laut kita ada. Laut ada di Gunung Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur bang ya. Gunung kita ada. Gunung ada di Kerinci bang ya. Hutan kita ada. Hutan banyak bang, dekat rumah abang juga ada. Candi kita ada. Aduh. Jadi kan sayang kan kalau kita program kita udah ada bikin oleh-oleh ini kan kita sayang kan. Masalahnya Jambi salah satunya digencar-gencarkan wisata tahapan nasional. Mulai dari Kerinci, Tanjabtim, Muara Jambi. Apalagi kawasan dari Muara Jambi itu perlu banget yang namanya cenderamata oleh-oleh khas Jambi. Sayang kan kalau kita ibaratnya kita diam-diam tapi kita jadi penonton. Iyalah. Itu kan Jadi kita harus ikut serta bang yo. ikut serta itu kan. Jadi mulai dari sekarang lah, mari kita bimbing kawan-kawan yuk kita rame-rame kita rangkul, kita buat salah satu program UMKM yaitu membuat salah satu cenderamata oleh-oleh khas khusus Jambi. Mulai dari Tanjabtim, Aduh. Kerinci, pokok destinasi pariwisata di Jambi ini kita kelola, baik pun berupa dari rumah adat, Candi Muara Jambi, miniatur Gunung Kerinci, itu kan semua lengkap kita bikin tuh. Jadi gara-gara lihat Jambi ini menjadi salah satu potensi wisata yang besar Iya, gitu bang ya. Jadi abang tertarik lah untuk gitu kan, bukan jadi penonton ya, bukan jadi penonton, tapi malah jadi pelakunya. Jadi pelaku gitu ya. gitu kan. Nah bang, abang tadi bilang kalau misalnya ini kan dari beberapa kabupaten kota ada kan lo. Tidak, kalau kota Jambi lah tahu lah, paling itu Gokri Siginjai, Jembatan Gentala Aras. Kalau dari Muara Jambi apa biasanya bang bentuk-bentuk miniaturnya nih? Itu paling terfavoritnya itu miniatur candi. Candi Muara Jambi itu banyak ya? Banyak itu kan. Kita bikin salah satunya tuh 4 item candi. Mulai dari Candi Gumpung, Candi Astana, Candi Tinggi, Gedong 1. Oh, oke. Kalau dari Tanjabtim apa? Kalau Tanjabtim kita itu terkenalnya ibarat Sumbun. Oh, Sumbun. Iya. Kita Kerang bikin juga. gantung kuncinya, itu kan Sumbun itu kan. Itu kan. Mulai dari miniatur itu ibaratnya perahu penangkap ikannya tuh kan. Kayak ibaratnya. Oh, perahunya. Perahunya itu kan. Kalau Tanjabar apa bang? Samo. Oke. Kalau dari Bungo apa? Kalau dari Bungo itu Sale pisang, bukan? Kalau sale pisang itu namanya program makanan. Nggak, siapa tahu kan dibuat miniatur, dak? Bisa. bisa. Apa bang kalau dari Bungo bang? Kalau itu kita belum programnya kita ke sana karena kita belum lihat potensinya itu kan. Jadi kalau Kerinci itu kita tahu kan, oh Kerinci terfavoritnya Gunung Kerinci gitu. Oh, berarti masih terus digali bang ya? Itu kan. Apa keunikannya? Kayaknya kalau misalnya ada request bisa dipakai, bisa dibuat gitu bang ya? Bisa dibuat, itu kan. Awalnya buat ini susah nggak bang? Ya awalnya susah gampang. Susah. Kayak mana awal ceritanya abang bisa buat ini? Apa iseng-iseng? Apa memang diniatin dari awal buat cenderamata ini bang? Dulu tahun 2014 kita salah satu karya jalanan. Kayak ngamen lah itu kan. Jadi kita di sepanjang jalan Muara Jambi itu, kita buat salah satu karyanya dulu kita buat lukis. Lukis, jadi orang berkunjung ke Candi, mampir sebentar, dia ngomong gini, Mas, kan, saya sudah lama di Jambi itu udah 3 hari, saya nggak pernah menemukan oleh-oleh. Jadi dia menantang, kan, 3 bulan lagi saya ke Candi Muara Jambi, Mas harus bisa membuat salah satu cenderamata, itu PR. Terus kita bingung, apa yang kita lakukan? Yang pertama ya kita bikin kan ya otomatis nggak rapi gitu kan. Tapi kita berusaha bahwa tantangan orang-orang pengunjung itu 3 bulan ini harus jadi kan pasar oleh-olehnya. Jadi kita buat salah satu kemarin tuh kita bikin itu gantungan kunci sejenis Candi Muara Jambi. Ternyata bapak itu menontonnya membangun salah satu ibaratnya program UMKM. Dari situ kita ibaratnya
kan sayang kan. Iya. Jambi kita sudah kunjungi, tidak pernah ketemu pasar oleh-oleh. Jadi dari situ kita bergiat membuat salah satu cenderamata yang kayak gini. Jadi apa gara-gara usaha tadi udah maksimal Iya. gitu Bang ya, terus belajar Terus buat belajar, terus, gagal buat lagi, Gagal buat lagi, itu gitu kan. ya. Sampailah jadi dengan rapi kayak gini. Bang, ya. Iya, itu kan. Ini biasanya proses produksinya kalau dalam satu barang nih ada berapa hari atau berapa jam Bang? Kalau gitu targetnya kita membuat salah satu miniatur yang bentuk-bentuknya 2 model kayak gini kan satu harinya 10. Itu Oh kan. sehari 10, Ah, banyak juga ya. Itu kan. Heeh. Itu kalau misalnya orangnya 4 itu bahkan lebih itu kan. Karena kita mulai dari produksinya kota, desa, wisata-wisata yang ada di kota Jambi itu kan. Jadi di Muaro Jambi ini memang ada gerainya ya? Ada gerainya. Gerainya di mana Bang? Itu di salah satunya di Terminal Muaro Jambi. Oke, Ya. jadi gerai ini yang ngisi barang-barang ini nih memang orang-orang yang ditunjuk untuk buatnya atau siapa baik yang boleh ngisi-ngisi? Semuanya ya itu ibaratnya semua desa harus Wajib ya? wajib gitu Oh. kan. Nah, jadi kita bikin tuh ya kita lihat ke karakter kawan-kawan yang ada di desa lain kan. Iya, Setiap desa tuh punya ciri khas masing-masing. iya benar. Jadi kita tahu kan potensi yang di desa yang di Lubuk Penyengat ini desa baru ini Ada inilah Pondok Duren, Pondok Duren, itu kan. sama Lumbung Padi. Lumbung yo. Padi. Heeh. Makanya kita bilang di desa baru tuh khususnya desa Lubuk Penyengat tuh semboyannya desa satu kata, 1000 cerita, sejuta karya. Wah keren, tepuk tangan dulu guys. Wih ramein tepuk tangan. Oke, Bang. Tapi saya juga penasaran nih Bang. Sebenarnya aktivitas sehari-hari Abang ini apa Bang? Apa cuma cuma buat oleh-oleh nih baik? Atau Abang ada kerja tempat lain juga atau kayak mana Bang? Kalau kita ini semeraut, kalau bahasa Jambi juga kan. Oh freelance lah Bang. Freelance, ya. Iya. Sama lah gitu. Jangan bilang Iya, semeraut Bang. semeraut. Agak ini dikit Bang, agak elo dikit agak ya. elo kan. Freelance. Iya. Bahasa topnya kan. Freelance. Jadi Abang nih apa gawenya Bang? Kita salah satunya kita program kita bantu komunitas kan. Apalagi sekarang ini komunitas yang sudah lulu lantang kita bangkitkan lagi. Mulai dari program ekonomi masyarakatnya, mulai dari program budayanya, mulai dari UMKM-nya. Iya. Bagaimana kita membangkit lagi komunitasnya bisa semangat. Ada yang naungin enggak? Kalau yang naunti itu banyak teman-teman lah. Oh, Yuk. enggak maksudnya kayak misalnya ada dinas atau dari perusahaan. Ada ya? ada. Berarti emang utusan dari dinas yang perusahaan. Iya, itu kan. Hmm. Makanya kita salah satunya kita ya kalau disuruh mandu kita mandu wisata itu kan. Oh, jadi guide Bang Jadi ya. guide itu kan. Jadi semua bisa lah Bang ya. Enggak juga lah itu kan ya. Tapi kalau saya dengar ceritanya bisa galau Bang. nih. Karena tuntutan. Kayaknya masak bisa, nyuci bisa Bang ya. Nyuci belum tuh kan. Nyuci belum tuh Nyuci kan. belum Bang. Butuh belajar kan. Tadi Abang bilang ada komunitas. Ada komunitas. Komunitas yang Abang ikutin apa? Itu komunitas Muaro Danau, komunitas Sungguh Simpul, komunitas budaya Bladas Bersama, komunitas ekrabnya. Ini di bidang apa komunitasnya? Memang khusus untuk oleh-oleh. Komunitasnya Cindramata? versinya masing-masing. Ada komunitas di seni, ibaratnya bikin wisata tematik. Kalau tematik itu dia bikin salah satu spot foto. Oh, yang kayak di Lubuk Penyengat Ada ya? yang Penyengat. Ada lagi komunitas yang Sungguh Simpul, dia salah satu bikin spot foto juga. Tapi bedanya dia mainnya di budaya, campuran. Angle-nya beda ya? Angle beda. Ada komunitas budaya, dia memimpin adik-adik yang SMA ke atas, dia latihan tari. Gitu kan. Oh, nari. Nah, ada lagi komunitas ekrab, yo seperti kayak ini kan, dia khususnya dibikin cenderamata, Cindramata souvenir, khusus kan. ya. Jadi banyak ya komunitas yang Abang ikuti Bang ya? Ikut. Makanya kita bilang nih desa satu kata, 1000 cerita, sejuta karya. Sejuta Karena karya. komplit. Benar. Ada budayanya, ada sejarahnya, ada wisatanya. Nah, kalau kita ngomongin Lubuk Penyengat Bang, Hmm. Abang tahu gak sih asal-usul Lubuk Penyengat ini kayak mana? Kayak dulu yang kita bilang kan awalnya kan sayang kan kita perhatinya Candi Muaro Jambi bakal lama bakal
Iyalah. menipis. Karena pengunjung terlalu padat. Mm-mm. Jadi kayak mana kita antisipasinya, yuk kita rangkul kawan-kawan nih, bagaimana tamu nih kita bawa ke desa. Kawan nanya, bagaimana caranya? Yuk, kita sharing sama kawan-kawan yang ada yang sudah memahami wisata. Misalnya kalau bikin wisata itu tiga model. Satu makan, kedua tempat duduk, 3 oleh-oleh. 3 tempat foto. Oh, tempat foto. Salah saya. Nah, jadi program kita ambil ketiganya. Heeh. Kita buat salah satu kreatif tangan raksasa. Oh iya, saya pernah foto situ. Tangan Bang. raksasa. Kayak gini kan? Iya. Tangan abang lah tuh, Dak. Bukan. Tangan sampingnya dengan. Jadi kita buat tangan itu ya bahannya ya bahan yang ada di sekitar situ lah, kayak alam, rumput itu kan. Yuk kita pemasarannya kayak mana? Kita buatlah salah satu kita program itu pasar digital. Iyalah, sekarang udah media Iya, sosial media merajalela sosial. Bang ya. Jadi kita rangkul anak-anak SD, anak SMP, SMA, yuk kita bantu promosinya kan. Jadi sekampung itu kita promosinya. Jadi kawannya seakan-akan tidak kenal. Kayak kita dengannya Samsul. Misalnya ini di mana? Ini di desa baru. Padahal kita ini sekampung. Sekampung. Jadi naik posisi media kita sudah naik itu kan masarnya kan. Mulai dari IG-nya, Twitter-nya, Facebook-nya itu kan. Jadi ada semua nah, ya. itu kan. Ya sudah berjalan 8 bulan, YouTube-nya kan viral. Jadi salah satu ya di Kota Jambi ini mulai mengikut sadar wisatanya. Jadi pemuda-pemuda di sana kompak juga Bang ya? Kalau pemuda di sana sudah sadar lah wisatanya, tinggal kita ibaratnya bagaimana program kita ini bakal dibimbing lah sama orang dinas itu kan. Tapi kalau pembimbingan ada sekarang? Kalau pembimbing itu yo kita bilangnya antara ada dan tiada. Kayak judul lagu. Iya. Ya kita bilang ada, dia tidak ada. Dibilang tidak ada, dia ada. Tapi ada. Gitu Bang ya. Iya. Tapi kebanyakan memang swadaya gitu. Swadaya. Swadaya semua Bang ya. Swadaya. Tapi walaupun swadaya, masyarakat di sana tetap semangat lah Bang ya. Iya, tetap semangat. Untuk mendirikan tempat-tempat wisata yang untuk masyarakat kalau datang nanti ya. Karena program kita ke depannya ya mau tidak mau, suka tidak suka, khususnya Desa Baru Lubuk Penyengat itu ditargetkan menjadi desa wisata. Kenapa? Karena gerbangnya Candi Muaro Jambi. Tapi sekarang belum masuk desa wisata? Belum. Karena ibaratnya kita kan memilih desa wisata itu salah satunya pelengkapan. Baik pun dari masyarakatnya, oleh-olehnya, tempat tinggalnya, homestay, itu harus lengkap. Nah, Kalau di jadi sana yang kurang apa? Homestay. tempat penginap. Nah, itu adalah upaya untuk buat homestay di sana. Kayak misalnya rumah warga nih dijadiin homestay atau memang ada bantuan apa dari pemerintah atau swasta bangunlah di suatu tempat bangun homestay, ada enggak? Sebenarnya kalau untuk kita menyalurkan untuk ke masyarakat rumahnya menjadi homestay itu sangat bisa. Tapi program kita supaya ibu-ibu ini mau kita latih supaya rumahnya jadi homestay. Karena ibaratnya gampang-gampang susah. Kita merangkul ibu-ibu tuh rumahnya ditempatkan orang lain. Iya. Jadi Takut kita juga bina dia dulu. Nah, itu kan butuh proses yang lama lah. Jadi harus ada pemahaman juga sama Iya. warga situ dah. Karena ini juga kalau misalnya homestay-nya ada, otomatis agak nambah ekonomi warga lah. Iya, Ya kan. kan? Nah, Lumayan. Kan, Apalagi apa? kan ibaratnya homestay itu kan sama-sama ngejar lah dengan perhotelan. Homestay itu kenapa orang inginnya di homestay? Homestay itu enak. Kita bermasyarakat dengan warga di situ. Bener. Kita mencicipi makan khas di situ. Makanan khas itu Iya. bukan makanan-makanan kayak di hotel dah ya. Jadi kayak ada kepuasan lah Ada gitu kepuasan, Bang. kan. Ya. Oke, Bang. Sekarang ini kan daerah Muaro Jambi ini kan jadi sorotan gitu ya. Nah, kira-kira untuk pengembangan tempat wisata ini yang memang kan sudah ada nih. Terus sekarang kan mau bangkit lagi nih. Apa lagi nih yang mau kira-kira inovasi lagi supaya kawasan ini tuh semakin dikenal banyak orang? Yang pertama kita kekurangan ini naluri hati kan. Kita lihat dari kekurangan Muaro Jambi ini salah satunya SDM-nya. SDM-nya. Satu, daya upaya masyarakatnya, mereka itu tidak mengerti apa yang bisa menjual. Misal, kok rumah makan kebanyakan di Muaro Jambi itu rumah makan luar yang ngisi. Kita bukan pengennya makanan khas gitu ya. Maaf cakap,
rumah makan Padang tuh. Iya. Kita pengennya rumah makan khas Jambi, Tempoyak, tempoyak. gitu ya. gitu. Apa ikan tepe, ya. Tempe, itu kan. Apalagi bang makanan khas Jambi bang? Kalau di sana bang? Kalau situ banyak di Muara Jambi tuh. Gulai pucuk ubi. Bang. Masak senggung, Ah. masak cengit, Aduh. gangan kelapa. Yang pakai kemangi itu apa? Itu gangan kelapa. Ah, yo itulah. Gangan kelapa. Saya pernah nyicip tapi tidak tahu namanya. Nah, itu sambal terung bederok kalau bahasa sana kan. Itu banyak kita kalau ditata tuh 130 macam khas. Oh, banyak dah yo. Kan sayang kan kalau misalnya bener. makanya kita kepengen ini kekurangnya di situ. Nah, makanya mudah-mudahan ke depannya kita ibaratnya Muara Jambi itu jadi sorotan dunia. Kita berdoa masyarakat itu tahu apa yang bisa menjualnya. Kekurangan kita di situ kan. Sekarang kan susah nih bang, kalau misalnya kita ketemu restoran gitu ya, tempat-tempat makan yang memang menyediakan makanan-makanan khas Jambi gitu, susah nih di Jambi. Susah dengan. Inilah kalau misalnya abang jadi pionirnya desa baru nih bang ya. Sebenarnya bisa, tapi orangnya percaya nggak sama kita, itu kan? Nah, itu kan. Mudah-mudahan percaya. Mudah-mudahan, bang. ya Iya, kan? siapa tahu kan dengan tayangan ini banyak yang memperhatikan gitu bang ya. Jadi nanti bisa dibuka sebuah gerai tempat makan gitu ya, yang memang menyediakan makanan khas Jambi. Makanan khas Jambi. Jadi banyak yang dituju kalau ke Muara Jambi. Candi, yo. Candi. Tempat foto abang Tempat tadi, foto. yo. Tempat makan juga, yo. Nah. Jadi kan lengkap bang ya. Lengkap. Enak nih tuh bang. Jadi kita lihat kemarin pengunjung salah satunya mulai dari ini musim-musim libur nih. Rame rak ya musim libur ya. Musim libur nih kan banyak pertanyaan pengunjung-pengunjung nih. Mas Misrat, pasar oleh-olehnya di mana? Nah itu jadi PR kita. Terus makan tradisionalnya di mana? Desa wisatanya di mana? Jambi kekurang di situ. Iya. Nah, jadi pusat informasinya kurang. Kalau misalnya itu lengkap, yo tinggal arahin baik Tinggal bang. arah, itu kan. Ya udah mungkin kan kita orang tuh ke candi, tapi bosan kan? Iya. Ya kayak di Borobudur kan, orang nikmatnya Borobudur itu selama 15 menit. Tapi di sekitarnya ada desa wisatanya, ada sawah, ada segala macamnya, ada hutan. Nah, kita multi efeknya di situ kita kekurangnya kan. Iya benar. Jadi agak lama gitu Agak ya. lama, Orang datang ke situ agak lama nikmati berbagai potensi yang ada di situ. Potensi itu kan. Heeh. Jadi kekurangan kita di kawasan Muara Jambi itu SDM-nya gitu, yang kita perlu kita bangkitnya. Kan? Semoga nanti semakin bangkit bang ya. Amin. Dan mungkin juga kalau misalnya ada nih mahasiswa-mahasiswa yang dari desa baru yang mungkin sudah selesai kuliah di luar, bolehlah balik lagi untuk mengabdi gitu bang ya. Mudah-mudahan. Jangan sampai mahasiswa itu ibaratnya tempat desanya, tempat ibarat tidurnya. Ya kebanyakan kita mahasiswa ini kan dia malu balik kampung. Jadi kerja di luar kan. Sayang kan dia sudah menuntut ilmu 4 tahunan, seharusnya dia mengabdi ke desa. Banyak sekarang gitu kan. Jadi semakin berkembang lah. Makin desa berkembang. Bang, ya. Bang kita balik lagi ke Cenderamata nih Boleh. bang. Ya. Jadi ini alat-alat yang digunakan, perlengkapan yang digunakan untuk memproduksi Cenderamata ini apa bang? Mulai dari alatnya. Iya. Kalau alatnya kita buat manual sederhana. Ya, pisau yang agak tajam dikit. Oh iya agak tajam dikit. Iya dikit. Kalau omongan tetangga yang agak tajam bisa nggak bang? Itu jangan itu. Nah itu memberontak tuh kan. Ketawa kawan abang. Memberontak. Agak kan. tajam kan. Iya. Terus bang apa lagi bang? Kalau kita simpel kalau kita ibarat peralatan ya apa adanya kan. Ada misalnya itu pisau tuh kan. Oh ya, iya. kita- Pokoknya pisau. yang bisa bisa, agak kan? tajam dikit bisa lah bang ya. Yo, lem. Kalau bahan-bahan ini apa be bang? Kalau bahannya yo itu kan ini kan dari ranting. Ranting. Nah ini kan papan-papan kalau Ranting. bisa sisa-sisa orang bangun itu banyak. Oh, iya, Kita ambil, kita haluskan. Ini Pakai amplas yang halus ya. enggak lagi. Jadi Ini halusnya pakai apa? bisa Oh, cutter, pakai ada cutter. mesinnya itu kan. Oh. Ini kan rumbia gitu buat atapnya kan. Ini kan sisa-sisa ampas bekas tuh kita tempel-tempel situ kan. Jadi papan-papan bekas. Jadi tidak susah bang ya. Tidak susah. Untuk nemuin bahan-bahannya di Jambi sekitarnya. ini kalau link sektor untuk bahan baku UMKM itu sangat sangat melimpah tuh kan. Ya banyak tuh kan daun-daun yang kering itu bisa dikelola kan sebenarnya banyak. Iya. Tinggal kemauan kita lagi kan. Heeh. Mau enggak kita bergerak itu kan. Terus bang, ini kan terbuat dari ini bang ya hasil-hasil hutan gitu ya. Tapi kan biasanya kalau kayu dan lain sebagainya ini kan kadang-kadang tuh ada yang tidak kuat gitu kan. Terus masalah besarnya juga kayak rayap dan lain sebagainya. Nah ini kayak mana supaya ini tahan di tangan konsumen bang? Sebenarnya ya itu ibaratnya pengawetan tuh ya kayak gitu nih kan. Sebenarnya kayak memiliki salah satu ibarat kekuatan ya kita ibaratnya pelapisan. Lapisannya? Iya kayak gitu kan pelitur, dikelir, itu daya tahan namanya tuh kan. Kebanyakan kan orang bikin
natural kan, natural dia tanpa bahan Kayak gitulah. kayak gitu. Iya. Jadi finishingnya yang kita perhatikan, kekuatannya di mana, itu kan, kerapinya di mana, itu kan, daya tariknya di mana, itu kan. Oh gitu ya. Jadi memang diperhatikanlah ketahanannya ya. Jangan sampai orang yang beli ya sehari 2 hari hancur. Iya, Kecewa lah orang, jadi tidak mau beli lagi, tidak mau. Nah, makanya kita buat salah satu cenderamata tuh storytellingnya kita jual, ceritanya. Kenapa sih? Tapi abang waktu jual ini ceritain juga ke orangnya kalau ini adalah ini. Iya. Ada ya? Makanya ini rumah adat Jambi. Kita jual ceritanya dulu. Kenapa dibilang rumah adat Jambi? Ada misalnya di Jawa kan rumah jonglo. Iya. Rumah adat Jambi itu terkenal 91 tiang. Oh gitu ya? Kenapa tidak lengkap? 100 tuh kan? Karena satu tiangnya induk. Itu penopang yang paling kekuatannya. Kayak orang Jambi kan satu emak banyak anak. Iya. Jadi emak ini menghidupkan anak-anaknya. Nah di situ ada yang namanya 91 tiang tuh kan. Tiang induk yang satunya itu kan. Tiang induknya tadi tuh ya, jangan dilupain gitu Bang ya. Jadi memang ada kisah-kisah gitu Bang ya. Ada cerita-cerita, bukan sekedar buat baik ya. Bukan sekedar buat. Dan ini juga bisa jadi nilai edukasi. Iya, yang selama ini mungkin orang nggak tahu rumah adat Jambi itu kayak mana. Lewat oleh-oleh ini bisa tahu gitu Bang ya. Terus ikon-ikon Jambi juga orang juga tahu gitu Bang ya, dari Muara Jambi sampai ke Kerinci sana gitu Bang ya. Sampai ke Tanjab Tim gitu kan. Jadi Bang, kalau untuk orang yang dapatin ini selain digerai oleh-oleh, ini Abang juga masarin lewat media sosial. Nah, ini sudah pernah dikirim ke luar kota? Kalau kita mulai dari online ya, kalau dari online kita udah bahas online-nya, tapi kawan-kawan yang memasarkannya kan. Karena kita pelaku ekrab nih, kita tidak mungkin jualnya sambil kerja, sambil masak, sambil kerja. Iya, tapi beda tim. Kalau mulai dari offline-nya, ya kita jual di galeri-galeri yang ada di Pasar Mall Jambi, kota. Kalau di kota juga diantar ya? Diantar. Kan banyak nih toko oleh-oleh di kota nih. Di kota. Oh, masuk juga. Perhotelan, itu kan, bandara. Oh, di bandara juga? Bandara, tuh. Kalau keluar kota tuh pernah nggak dapat pesanan dari daerah mana gitu? Kalau pesan tuh tergantung, kita lihat titik awal, misalnya Januari. Libur panjang, nah, bahkan UMKM yang kayak seperti ini kan bahkan keteteran tuh. Banyak tuh kan libur panjang, itu kan kayak. Jangan-jangan abang nggak tidur nih? Nggak. Buat ini baik. Paling tidurnya 1 jam. Sejam. Siang, itu kan. Terus buat lagi. Buat lagi kan. Jadi lupa tidur kan. Sejam sekali ya Bang. Sejam sekali itu kan. Oh gitu Bang. Jadi Bang, ini nih ada brandnya nggak? Kalau brandnya, kita ngambil brandnya untuk sekarang nih, karena kita ibaratnya belum tertata rapi di kawasan Muara Jambi. Brand kita ngambil di Sangkarya. Karena apa dibilangnya Sangkarya itu? Kita udah tahu ke depannya kita ide apa lagi itu kan. Makanya belum kita netapkan brandingnya. Kapan mau ditetapi branding Bang? Akhirnya diklaim orang. Itu kan aja misalnya kalau ibaratnya kita di ekrab nih, sebenarnya kita tuntut kita nih mengajar. Barang ini jangan sampai ibaratnya punah. Dia regenerasi ya terus tuh kan. Kalau punya branding tuh kayak kaos itu harus diciptakan hak ciptanya. Kalau kayak gini kita turun menurun kan. Kita latih lagi generasi-generasi yang bawa kita nih kan. Iya. Jadi kalau khusus brandingnya kita buat salah satunya ya ada sih, misalnya gelang balik sumpah, itu wajib pakai branding. Hak ciptanya kan. Ada hak ciptanya ya. Kalau ini hasil karya yang hasil bisa dituruni lagi gitu belum, ya. Itu kan. Karena ibaratnya kawan-kawan itu butuh belajar juga. Tadi abang bilang regenerasi. Regenerasi. Nah, pelatihan apa ini yang dikasih sama warga-warga sana Bang? Kalau warga sana ya kita pelatihnya kayak rumbia kayak gini, kayak bikin tas. Oh, ada tas juga. Tas, topi. Oh, makin banyak lah inovasinya berarti. Banyak itu kan. Tadi saya berharap abang pakai topi rumpia gitu Bang. Karena itu kan lain ruang kan. Ada ruangnya kan. Ada ruangnya kan.
Jadi pelatihan-pelatihan ini dikasih terus ya sama warga-warga sana supaya mereka makin kreatif Bang ya. Itu tergantung masyarakatnya. Kalau kita udah tahu kan masyarakatnya ada ibaratnya aktivitas masing-masing. Jadwal masyarakatnya paling Sabtu Minggu gitu kan. Sabtu Minggu gitu loh, ada pelatihan. Coachnya siapa Bang? Kalau situ ya pemerintahan desa. Pemerintah desa lah. Oh, berarti semua pemerintah desa Iya, yang mendukung gitu kan. Biasanya menghadirkan pelatih ininya dari mana? Abang. Abang, perangkat desa, Pak RT, Pak Kadus itu. Paling-paling saya warga-warga desa. Nah, dari banyak nih cedera mata yang sudah memproduksi nih Bang. Apa yang paling sulit yang pernah Abang buat? Kasih sayang. Aduh. kasih. Enggak. Abang mau berbungkus sayang. Ada kalau di sini. Kasih Jo. Sebenarnya Abang nih ya 1% cuma ilmunya, 99% curhat. kasih jauh. Dan sebenarnya kita ibaratnya kali yang kita hidup di tidak ada yang tidak mungkin kecuali kita malas berusaha. Iya benar Bang. Karena ibaratnya ya apa yang kita lakukan yang penting tuh punya keikhlasan. Iya. Itulah yang namanya kasih sayang. Aduh. Dalam. Karena ya kita ibaratnya kita mencintai hak kita, karya kita. Masa bodoh orangnya, "Ay, karyamu jelek." Itu masa bodoh. Yang penting kita melakukan itu dengan kasih sayang kalian tadi kan. Ya tanpa apalagi kalau buatnya sama Yayang. Iya, gitu kan. Tapi abang ada lah ngerasa gitu kan, kayak misalnya ini kan abang lah biasa buat kalau 1 hari 4 gitu kan. Nah ada nggak kira-kira tuh barang nih yang buat itu sih kok barang tuh seharian atau bisa nyambung lagi hari berikutnya gitu. Replika gitu yang kesusahan. Apa? Percetaan. Percetaan. Nah, itu yang Abang nanya tak apa bang? Itu cetak candi itu kan. Kalau cetak wajah sudah banyak kan. Cetak ganti. Iya. Oh percetaan. Percetaan kan. Kalau percetaan ini apa bang yang dibuat tuh? Itu kayak gantung kunci, candi, itu ada khususnya pakai cetakan tuh kan. Itu yang kita kesulitnya. Karena kita belum pelajari itu kan. Tapi kalau apa alat-alat canggih ada nggak sudah dipunya bang? Belum Belum ada. Berarti masih manual semua masih ya? manual. Nah kalau cetak tadi tuh cetaknya di mana? Kalau cetaknya gitu Masih pakai vendor ya? enggak, itu paling-paling kita ibarat pemesanan. Karena di Jambi tidak ada jualnya kan. Kayak di silikonnya yang paling dijualnya di luar kota lah kan. Di Jambi tidak ada jual. Nah sekarang musim libur. Sebelumnya bukan musim libur. Musim. Sebelumnya lagi musim libur lagi. Sebenarnya musim libur terus kan. Libur terus pokoknya. Nah pas musim libur itu biasanya berapa yang dijual? Kalau tidak musim libur itu berapa yang dijual? Kalau musim libur itu, kalau khusus ini kan miniatur rumah adat Jambi ini kan tergantung pangsa pasar. Kalau pangsa pasarnya liburnya anak sekolah, berarti souvenirnya gantung kunci yang laris. Kayak sekarang nih ya. Nah, gantung kunci, gelang, kalung. Oh, itu target pasarnya. Itu yang paling banyak ya. Kalau target nasionalnya, ibu-ibu para perkantoran, targetnya miniatur kayak rumah, gitu kan. Kita nengok pangsa pasarnya. Kalau liburan khususnya mahasiswa se-Indonesia nih, target pasarnya, nah itu paling kaos. Oh beda-beda. Beda. Ya. Kita di potensi pangsa pasarnya. Lihat dulu bagaimana suasananya. Suasananya gitu, kan. Ngikutin suasana berarti ya. Ngikutin suasana. Tapi dari kotak-kotakan kan, tetap semua ditawarin gitu ya. Iya, Misalnya ditawarin. liburan sekolah, akhirnya abang jual gelang baik semua. Enggak kan yang tahu kan kita ibaratnya baca pemasar, ternyata di liburan ini banyak pengunjung anak-anak sekolah. Jadi ya segelang balik sumpah, gantung kunci. Target pasarnya itu. Itu yang paling banyak ya. Banyak. Hargo. Dari berapa sampai berapa? Paling kecil berapa? Paling kecil 10.000. 5.000. Oh 5.000. 5.000 ini apa bang? Gantung kunci. Gantungan kunci. Gantung kunci. Oh gantungan kunci batang jengkol tuh. Ya bukan. bukan. Batang pete. Oh itu kok batang Batang pete. Jadi 5.000 Gantung gantungan kunci. Gantung kunci. Naik lagi 10.000. 10.000 itu gelangnya gelang dari rotan. Oh gelang rotan. Kayak kulit. Yang cincin itu tuh ada nggak mas? Resam. Cincin resam tuh. Cincin resam enggak kita buat. Oh enggak ya? Enggak. Gelang juga enggak? Gelang enggak. Oh. 10.000 berarti cincin gelang rotan. Gelang rotan. Gelang rotan.
naik lagi bang. 15.000 gelang sebalik sumpah. Sebalik sumpah. Oh 15 bang ya? Mm-mm. Itu yang kayak dipakai tuh banyak pakai semua. Oh kamu dapat semua dari abang nih, aku udah dikasih yo. Gratis. Oh kayak gitu cara mainnya abang nih berarti ya. Oh enggak dapat juga. Coba cek tas kau tuh masih lengkap enggak gelangnya? Itu rahasia. Tas Doraemon. Takutnya lah kurang kayak Tas Doraemon. 15.000 gelang sebalik sumpah. Kok murah nih bang dijual bang? Memang pasarannya segitu? Emang pasar gitu. Tapi ya itu kan kalau misal kita sistem penitipan kan? Oke, kita jual misalnya 30.000. Tapi toko jual berapa? Tidak mungkin kan jualnya 40.000 kan? Iyalah mahalnya, kemahalan. Berarti abang ini tangan pertamanya ya? Banyak juga lah yang kawan-kawan yang melakukan itu kan. Iya kan? Tapi kalau udah nyampe ke tempat-tempat lain udah beda harga lah dah. Beda harga. Iya. Kalau yang depan nih berapa harganya bang? Yang depan nih ada 25.000, ada 40.000. Yang 25.000. Ada lagi kata-kata naik nih. Yang ini kan bang? Ya. Nah, ini 25.000 nah. Kotak ya bang. Tapi ada yang melirik sini. Oh ada ya? Ada Oh nih. udah bisa dibungkus dulu nih. Nah aku mau kami bungkus dulu nih bang. Kalau gitu bang. Jadi ini 20.000. Yang ini 40.000. 40.000. Terus paling mahal berapa? Paling mahalnya 150.000 itu rumah adat Jambi. Rumah tapi adat pakai Jambi. kaca. Oh yang pakai akrilik. Akrilik. Semano tuh bang? Coba abang gambarin semano. Ya kita udah bisa gambari kan. Segini? Paling sebesar ini lah kan. Oh, sebesar ini. Bukan segini? 34 cm. Bukan segini, bukan segini. Bukan. Kegedean. Paling segini. Oh jadi rumah adat Jambi yang paling mahal. Iya, Bang, paling ya? mahal kan. Karena storytellingnya yang mahalnya storytelling ceritanya tuh. Apalagi kalau misalnya abang jual rumah adat Jambi, dapat abangnya. Itu jangan. Itu agak mahal lagi Nah, bang. Bisa sampai 100 juta. Kalau kita jualnya ke orang-orangnya, UMKM udah bakal jalan. Oh iya juga udah ya. Oke, jadi ada yang paling mahal 150.000. Jadi tergolong murah lah bang ya kalau untuk ini bang ya. Iya, Oleh-oleh bang ya. Oleh-oleh. Iya. Dibandingkan ada beberapa daerah lain gitu bang ya. Dan ini juga saya lihat ini berkualitas semua gitu. Iya, makanya kita jualnya terjangkau lah dari kalangan yang bawahnya kan. Kalau pemasaran ada nggak dibantu sama pemerintah? Banyak. Mulai dari anak-anak SMA, mahasiswa. Nggak, maksud saya itu pemerintah ada nggak ikut campur gitu untuk pemasaran bantuin? Kalau untuk sekarang belum sama sekali. Belum ada ya? Mungkin dilibatkan, mungkin ada acara-acara pameran atau expo. Sudah pernah ikut? Sudah pernah ikut. Pengalamannya di mana bang untuk mamerin hasil-hasil karya nih bang? Kalau pengalaman itu kita kampung tengah. Di kampung tengah? Iya, kampung. Di sini. Laparnya yang kita udah tahan. Aku balik dulu ya. Karena ibaratnya di stand itu, ya kita kan salah satunya kita menahan laparnya kan. Iya, kasihan abang Nana. Karena kamu udah telepon aku bang. Kenapa? Kalau kita jual ini orang banyaknya ini apa? Bahan pertanyaan tuh yang gitu. Ini apa kan Banyak sampai yang sore. nanyo. Nah, Apa istilah itu bang? Nanyo bae. nanya baik beli dak kan. Itu banyak terjadi kalau di pameran bang ya. Pagi-pagi pulang malam kayak gitu kan. Jadi kita lupa makan kan. Oh iya juga ya. Itu kan. Pokoknya berkawan sama panitia, biar dikasih makan. Kalau kita berkawan panitianya Minta pula sih minta siko, dia dapat makan nasi kotak, kita kotak dapat kotaknya. Itu panitia tuh. Aduh. Banyak yang pengalaman. Suka duka ya. Bukan pengalaman suka dukanya. Lebih ke curhat. Lebih curhat. Jadi bang, pameran-pameran yang pernah abang ikutin apa bay bang? Kabupaten pernah? Kalau kabupaten tuh belum, tapi kalau kota Jambi sudah. Kota Jambi udah. Tapi kalau kota luar tuh kita kemarin tuh di daerah Ternate. Oh udah sampai Ternate. Bengkulu. Mana oleh bang? Udah lama sekali itu. Udah lama jadi bubur. Bubur ya. Itu pertanyaannya bisa kita jawab. Tak bayangin udah jadi bubur. Ya ampun.
Oh, jadi udah sampai Ternate. Iya, udah Ternate. Oh, jauh juga berarti Bang ya? Itu acara apa waktu di Ternate Bang? Itu kemarin tuh kita punya program itu yang namanya kita buat salah satu komunitas se-Indonesia IP. Ya Pak, IP? IP. Heeh. Jadi Insan Pariwisata Indonesia. Jadi kita masuk di situ, tim ibaratnya keberangkatan itu ya kita ibaratnya pakai uang kas. Wah, duit Kayak kasnya. duit kasnya. Kita pengen ibaratnya memamerkan salah satu karya kita di luar, uang kas yang perjalanan gitu. Ada backup duit kas ya. Iya, itu. Tapi respon orang luar gimana Bang? Lihat produk-produk Jambi Bang? Ya terkagum-kagum itu kan. Ya kita ibaratnya menjual salah satu karya itu keunik kita ini kan. Iya. Ya bahan kayak gini. Keunik kita kan. Wah ini bahan apa? Kok bisa ya? Ibaratnya kayak batok kelapa bisa dirakit kayak gini kan. Itu keunikan. Banyaknya kita ibaratnya prakarya ini salah satunya bikin itu banyak cetak. Di luar banyak kan cetak. Pakai mesin. Kalau Orang ini cinta memang handmade ya? iya, karena orang tuh cinta karya tuh dengan perbuatan manualnya. Gitu yang itu cintanya. Karena semakin itu original, Original, manual, natural, itu pasti makin dihargoi. makin dihargai. Gitu ya. Dan Iya. makin mahal juga Makin namanya. mahal. Karena Sama orang-orangnya. Bukan ya. Emang abang mau jual Ternate? Itu jangan jadi cuan lah gitu. Jadi bayangan abang ke depannya bang, dengan kampung abang, desa abang, apa bang? Kalau kita pengen kampung depannya kampung etalase. Jadi gerai orang belanja oleh-olehnya di Desa Baru di Lubuk Penyengat. Kan di situ gerbangnya. Jadi sentra. Jadi sentra. Jadi abang berharap agak itu bisa jadi apa pusatnya wisata di kawasan Muaro Jambi gitu ya. Nah abang berharap apa dengan masyarakatnya bang? Kita berharap dengan masyarakat tuh marilah kita bersama membangun desa wisata tanpa keluhan. Jadi tanpa apa? Keluhan. Tanpa keluhan. Tanpa keluhan. Jadi dengan ikhlas. Ikhlas. Dengan kasih sayang. hati. Kasih sayang Kasih tadi sayang. bang ya. Kalau udah kita menyayangi desa kita gitu bang ya. Kita cintakan desa cintai, kita, maka bertahanlah desa kita. Arahan apa yang abang kasih ke masyarakat supaya mereka tetap semangat, mereka juga mengikuti kaidah-kaidah dari Sabta Pesona agar kawasan wisata di Muaro Jambi, terutama di desa abang ini, orang tuh udah ada sekali datang baik, tapi terus datang. Kalau kita motivasi masyarakat itu budayanya, tradisinya. Karena ibaratnya kalau tanpa budaya kan, ya otomatis kita ibaratnya nggak sopan. Karena gerbangnya harus welcome, sopannya, santunnya, senyumnya itu pakai kan. Tanpa itu kan ya wisata tidak bakal jalan. Karena kesopanan itulah yang itu ibaratnya supaya tamu itu betah sama desa kita. Tata keramanya. Jangan pula merengut bang. Merengut itu kan orang datang merengut itu. Jangan sampai bang ya. Jangan sampai. Terus juga kalau bisa di kawasan desa abang tuh aman. Aman, nyaman, tertib, gitu kan. Sejuk, indah. Jadi ada kenangannya. Ada kenangannya, kan. Jadi orang mau balik lagi ke sana, wah di sini enak. Iya, pengen balik lagi. Pengen balik lagi, gitu kan. Harapan abang ke pemerintah apa bang? Kalau harapan pemerintah, kita kepengennya semacam bantuan lah, bukan bantuan dari materi lah, bantuan ibaratnya pembinaan. Ya kaji kasarnya bukannya pembinaan ya, pelatihan lah. Iya. Pelatihan sadar wisatanya, pelatihan pengembangan desanya, pelatihan narasi desanya, yang gitu awamnya di situ kan. Pengennya pemerintahan itu yang gitu turun ke lapangannya kan. Nah semoga nanti pemerintah lebih aktif lagi gitu bang ya untuk melakukan pembinaan di desa, tidak hanya di desa abang tapi beberapa desa-desa lainnya gitu bang ya. Jadi mereka antar desa juga saling bersinergi gitu bang ya. Jadi mungkin di sentra desa abang ini dijadikan sentra oleh-oleh. Di sebelah sini desa ini ada sentra makanan, agrowisatanya. Agrowisata. Tapi kalau ngelihat potensi wisata di Kabupaten Muaro Jambi sekarang gimana bang? Yang memang kita masih di tengah COVID-19 menurut abang. Kalau untuk sekarang ini orang baik pun di desa-desa tetangganya orang sudah berebutan pengen menjadikan ajuan desa wisata. Sekarang kan banyak pemuda-pemuda yang aktif bikin kafe desa, kafe sawah. Itu banyak tuh pojok kopi. Semuanya ada dalam kafe desa-desa kita semua. Semoga semakin inilah bang ya, semakin bersatu semua semakin masyarakat bersatu. desa bang ya. Amin. Dan juga ada beberapa perhatian-perhatian tidak hanya pemerintah tapi juga kan di sana banyak pihak-pihak swasta bang.
ya kan? Iya. Ya, kita harapkan juga pihak swasta ini juga bisa turut berkontribusi lah Bang Iya. untuk pembangunan di desa Pembangunan di Abang. desa. Benar. Jadi harapan Abang semoga desa baru gitu ya nantinya akan semakin berkembang lagi, semakin menjadi sebuah center gitu ya. Senternya Kabupaten Muaro Jambi dan menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk berkunjung selain ke selain ke Candi Muaro Jambi. By the way ini oleh-oleh untuk saya apa Bang? Kalau untuk oleh-olehnya si Samsul itu lewat Samsul, aku dipanggil Samsul. itu lewat WA teh kan. Oh, oke. Baiklah kalau gitu. Kita tunggu saja ya nanti ya oleh-oleh dari Bang Misran ya, apa saja gitu ya. Oke lah kalau gitu, by the way, kalau misalnya ada yang mau belanja online ini ya untuk produk-produk Abang, apa nama linknya atau nama portalnya? Kalau nama portalnya itu kita ngambil di IG Ahmad Misran. Ahmad Misran. Pakai kol-kolah? Enggak. Enggak. Cukup itu aja. Ahmad Misran. Ahmad Misran. Itu kalau di Instagram. Oh, bisa langsung ke ngubungin Abang gitu boleh. ya? Tapi kalau ngambil dalam partai besar itu nanti dapat potongan harga lagi ya? Kalau kita ngambil partai besar itu COD-nya pertengahan. Oh, COD dong. Paling enggak. Ya butuh telepon lah, butuh WA. Pokoknya hubungin Bay di Ahmad Misran gitu ya. Nah, Bang, ikut juga enggak nih masuk ke marketplace gitu enggak? Enggak. Sudah ya? Dari tahun berapa ikut marketplace? 2018. Dari 2018. Penjualan di marketplace lancar? Kayak sampai sekarang nih kita masih tahap penungguan. Karena udah tahu kan masih kopinya apa enggak tuh kan. Semoga lah Bang ya nanti ikut marketplace nasional dan juga marketplace lokal kan juga ada. Udah gitu ada. Ya. Semoga nanti semakin banyak barang-barang cenderamata khas Jambi ini semakin dipasarkan tidak hanya di Jambi tetapi juga nasional bahkan bisa menembus pasar internasional. Nantinya warga di sana juga semakin sejahtera Bang ya. Dengan pendapatan dari cenderamata ini. Oke lah kalau gitu Bang Misran tentunya kami ucapkan terima kasih banyak nih Bang Misran sudah bergabung di podcast Punya Kita. Nanti kalau balik ya hati-hati di jalan. Ya. Abang jangan lupa sebut nama saya 3 kali kalau ada apa-apa di jalan. Ayo. Pasti dapat oleh-oleh juga. Dapat oleh-oleh juga lagi Abang dari saya ya. Nah, Bang Misran di akhir acara ini kami persilakan untuk bilang nengoknya kamera ini Bang. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Punya Kita. Tapi gayanya kayak Wadam nah. Wadam gimana Wadam? Terima kasih sudah menyaksikan podcast Punya Kita. Oh gitu. Ulang lagi? Iya, kayak gitu Bang. Oh lagi-lagi Wadam. Ulang lagi Wadam. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Punya Kita. Antara itu sama itu serabang lah. Nak pilih yang mana gayanya. Silakan Bang. Terima kasih podcast Punya Kita. Dan sampai di sini perjumpaan kita dalam acara podcast Punya Kita. Sampai jumpa. Terima kasih Bang Misran.